Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Oke, kembali lagi kita akan membuat donat dan saya akan sharing ke teman-teman tips-tips sukses membuat donat. Bagaimana cara membuat donat yang empuk dan lembut dan berwhite ring. Kemudian dough kecil hasil besar. Ini 20 gram ya teman-teman, bisa sebesar ini. Dan tentunya empuk lembut sampai 3 hari di suhu ruang. Oh iya, untuk teman-teman yang request donat tanpa telur, saya belum buatkan videonya ya. Karena memang donat yang saya buat untuk berjualan itu tentunya selalu memakai telur. Dan saya juga belum tahu ya bagaimana hasilnya donat tanpa telur. Oke, kembali lagi ke tema awal. Kita akan membuat donat yang empuk lembut dan berwhite ring. Bagaimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Langsung aja simak videonya, jangan di skip-skip ya, tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Tepung cakra kembar atau protein tinggi sebanyak 500 gram, ini sudah saya timbang ya. Kemudian di sini ada 60 gram gula pasir, 8 gram ragi instan, 3 gram bread improver, kemudian 60 gram butter, 2 kuning telur, dan 1 telur utuh. Kemudian ini 7 gram garam, dan teman-teman jika kadar asinnya rendah, teman-teman boleh tambah jadi 8 gram ya. Kemudian untuk susu cairnya 260 hingga 280 ml. Ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur, dan ini saya gunakan diamond ya. Susunya bisa kurang atau lebih ya. Nah, ini tips pertama, campur semua bahan kering dengan merata dan baik. Masukkan semua bahan keringnya, gula, ragi, pelembut atau bread improver. Kemudian ini saya tambahkan 1 saset susu Denko, dan tadi di awal ini terlewat ya teman-teman. Kemudian ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Jika sudah tercampur rata, kemudian masukkan 2 kuning telur dan 1 telur utuh. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, dan ini harus benar-benar menyatu dengan tepung ya. Ini penting ya teman-teman untuk mendapatkan donat yang berwhite ring, empuk dan lembut tentunya ya. Nah, jika sudah membentuk butiran pasir seperti ini, lalu kita masukkan susu cairnya. Dan ini susu cairnya yang terpakai hanya 270 ml ya teman-teman. Ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya. Jadi bisa kurang atau lebih. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata atau hingga susu cair dan tepungnya ini benar-benar menyatu. Dan ini juga penting ya teman-teman, untuk menghasilkan donat yang bagus tentunya kita harus mix adonan itu dengan baik pula ya. Kemudian tips berikutnya adalah mixer adonan dengan kecepatan rendah. Ini tujuannya supaya adonan ini benar-benar menyatu hingga membentuk gluten dengan baik, yang nantinya akan menghasilkan donat empuk dan lembut. Setelah setengah kalis, masukkan 60 gram butter dan 7 gram garam. Lalu ini mixer kembali, masih tetap menggunakan speed rendah. Ini tujuannya supaya butternya benar-benar tercampur dan menyatu dengan adonan. Nah, setelah kira-kira 5 menit dan kira-kira sudah tercampur ya antara butter dengan adonan, sudah menyatu. Kemudian ini kita naikkan ke speed 2 atau speed berikutnya, atau ke speed tinggi ya, hingga adonan kalis. Kira-kira 5 menit di speed tinggi atau hingga adonan kalis. Ini disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Oke, ini sudah cukup dan konsistensi adonannya seperti ini. Tidak yang kelembekan dan juga tidak kurang air. Ini sudah cukup. Dan untuk donat tidak perlu yang kalis elastis ya teman-teman, cukup seperti ini saja. Cukup tidak lengket di wadah dan tidak lengket di tangan. Langsung aja pindahkan adonan ke alas. Untuk selanjutnya kita timbang atau bagi adonan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan ini saya mengoleskan butter di permukaan adonan supaya tidak kering ya permukaannya. Kemudian ini kita bulatkan atau bulat padatkan ya, supaya adonan tidak keburu mengembang pada saat kita potong-potong, dan untuk mengurangi timbulnya gelembung udara. Oke, ini akan saya timbang seberat 20 gram. Teman-teman bisa timbang sesuai dengan kebutuhan ya. Tips berikutnya, kita bulat padatkan adonan. Ini harus benar-benar padat
supaya mengurangi gelembung udara yang tersisa di dalam. Kemudian ini juga harus benar-benar halus supaya nanti ketika digoreng permukaannya pun mulus. Nah, untuk bagian bawahnya jika masih terbuka, ini bisa dicubit-cubit seperti ini hingga rapat dan terkunci agar nanti ketika digoreng adonan tidak bocor yang akan menyebabkan donat berminyak atau menyerap minyak ya. Jadi ketika dibulat padatkan ini harus benar-benar rapat ya. Kemudian untuk cara yang lainnya, kita bisa rounding adonan seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu saja yang mana yang menurut teman-teman itu lebih nyaman dan mudah untuk melakukannya. Jika semuanya sudah selesai, ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Oke, ini 20 menit kemudian adonan sudah lebih mengembang. Dan tips berikutnya, kita pipihkan adonan untuk membentuk seberapa besar donat yang kita inginkan. Dan trik ini penting ya teman-teman. Oke, pertama-tama ini kita taburi tepung terlebih dahulu ya untuk ke semua adonan. Jika sudah, ambil salah satu adonan yang pertama kita bulatkan. Kemudian ini pipihkan adonan secara pelan. Dan kita bisa sesuaikan besar kecilnya ukuran donat sesuai dengan hasil akhir yang kita inginkan. Kemudian untuk mengurangi risiko tidak berwhite ring, ini pipihkannya itu dengan pelan dan perlahan ya teman-teman, hingga mencapai ukuran donat yang kita inginkan. Dan ini menurut saya tips yang paling penting untuk mengatur ukuran besar kecilnya donat sehingga dough kecil menghasilkan donat yang besar. Jadi kita bisa mengaturnya sendiri ya. Oke, jika sudah ini akan saya susun di loyang. Kemudian untuk selanjutnya akan saya proofing. Untuk lamanya proofing disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Jadi tidak berpatokan dengan waktu. Karena ini saya juga proofing ini kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Yang biasanya proofing selama 45 menit. Dan ini kita angin-anginkan dulu. Sementara itu kita panaskan minyak di api sedang cenderung kecil seperti ini ya. Sehingga nanti selama menunggu minyak panas dan donat pun akan lebih mengembang. Nah seperti ini. Jadi ini sudah waktunya untuk kita goreng. Jadi pas banget ketika minyak panas, adonan pun sudah pas untuk waktunya digoreng. Ini saya goreng adonan kecil untuk tes minyak panas. Jika sudah panas, baru kita masukkan semua donat-donatnya. Dan gunakan minyak yang banyak ya teman-teman, supaya donatnya bisa bervolume dan membentuk white ring dengan bagus. Dan ini dipengaruhi dengan kedalaman minyak yang kita gunakan. Nah ini teman-teman tandanya donat tidak bocor. Jadi ketika digoreng itu minyaknya bisa tenang seperti ini ya. Oke, jika satu sisinya sudah menguning, lalu kita balik donatnya. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Nah ini teman-teman, jika kedalaman minyaknya cukup, jadi donat itu bisa berwhite ring dengan bagus ya. Dan ini minyaknya sendiri saya gunakan 1 liter lebih ya. Tapi karena penggorengannya cekung, jadi terlihat seperti sedikit. Karena memang saya gunakan wajan yang cekung supaya mendapatkan kedalaman yang cukup. Nah ini lumayan bagus dan donatnya pun lumayan besar ya. Dengan dough 20 gram. Ini dengan diameter bervariasi ya, antara 7 sampai 7,5. Karena ini saya tidak menggunakan cetakan ataupun menggunakan ring cutter ya, jadi besarnya itu bervariasi. Oke, nah ini dia teman-teman hasilnya. Jadi lumayan besar ya. Dan ini berdiameter 7 cm, ini 7,5 cm, dan ada juga yang hampir 8 cm ya teman-teman. Jadi sangat besar ya kalau menurut saya dengan dough 20 gram. Kemudian ini white ringnya juga lumayan terbentuk ya. Dan ini rata-rata diameter 7 cm ya teman-teman. Nah seperti ini. Memang untuk box yang mini isi 6 itu ini kebesaran ya teman-teman. Nah dan ini yang kurang lebih berdiameter 6,5. Nah ini baru pas untuk box mini ya. Jadi tipsnya untuk membuat donat dough kecil hasil besar, itu triknya pada saat kita mencetak adonan atau pipihkan adonan itu, kita bisa membentuk ukuran
besar kecilnya donat sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi pipihkannya itu dengan pelan dan perlahan ya. Tidak boleh sekaligus jika kita tidak mengenal tekstur adonannya ya. Dan penting juga ya teman-teman untuk pembentukan ukuran besar kecilnya lubang pada tengah donat itu juga mempengaruhi besar kecilnya ukuran donat yang akan kita hasilkan. Jika membuat donatnya secara manual tanpa cetakan ya teman-teman. Oke, ini hasil donatnya ya teman-teman. Ini sangat empuk dan lembut dan ini recommended banget ya untuk teman-teman untuk resep dan cara pembuatannya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.